Sekarang kita mau kemana, Al? Sekarang kita mau coba main ke rumahnya Rodi. Gerebek kamu bukan sini? Ya, gerebek rumahnya Rodi. Dia bos project ya. Kemarin udah pernah kita undang di podcast. Pernah datang. Ini di mana sih? Cekek ya? Cekek. Ayo ikutin aja terus. Ini bukan rumahnya, Pit. Ini rumahnya. Coba lihat. Ini bukan rumahnya sih. Oh, ini bukan. Oh, bukan sebelah sini. Kira gua ini. Dia kan bos project, Pit. Harusnya rumahnya gede ya. Tapi itu satunya. Ini juga satu kalau dia nggak masuk kayak gitu. Gimana? Oh ini. Ini base camp project ini. Coba. Tapi kita nggak boleh masuk. Kan kita bukan admin. Hah? Oh boleh ya. Coba kita. Oh tuh ada helm tuh. Helmnya pada kan. Assalamualaikum. Wis. Mana? Coba kita masuk. Coba kita lihat. Assalamualaikum bro. Hei bro. Sehat bro. Alhamdulillah, aduh. Lihat tuh dia pakai celana pendek tuh. Dia pakai celana pendek ini. Waduh. Ini ada apa ini, aduh? Oh, ternyata ini dibalik project ya. Tuh dia lagi sibuk. Lagi ngebalesin chat nih. Nah. Project ini adminnya. Oh, ini adminnya nih. Halo, dengan siapa nih? Halo. Halo, Siapa nih? Cemara. Oh, Cemara. Ada keluarganya dong. Ada dong. Keluarga Cemara. Hari ini, Rod, gua ngajak ngobrol admin dulu ya. Gampang lu mah terakhir. Pet, hari ini yang order udah banyak, udah berapa nih? Banyak. Banyak banget ya. Bisa dilihatin dong. Nih lihat tuh. Jadi wannabe lah kalau misalkan agak lambat bales ya. Bener tuh, kalian tuh yang suka-suka komplain tuh nih kerjaan admin kayak gini. Harap maklum. Jadi selain tuh ada woi banyak banget grupnya ya. Gitu. Banyak banget ya. Aduh, pakai celana dulu jangan ini. Gak usah lah, slow aja, bebas kita mah. Benar. Kalau ini admin WA. Nah, kita geser ke sini. Kalau ini dengan siapa nih? Resti. Oh, ada Resti di sini. Resti bagian apa nih? Bagian ngitung. Oh, Gitu apaan? jadi ngitung apa nih? Ngedata ongkir-ongkir. Ongkir-ongkir Input dari Data ini ya, gitu bro. loh. Dari apa namanya? Dari satu orderan. Dari mitra gitu ya. Iya. Tetap nih ya protokol kesehatan pada pakai masker, guys. Iya dong. Ya, jadi malu nih. Udahlah, Oke. Jadi satu kali potongannya itu berapa ini sih? Berapa persen gitu? 15%. 15% dari ongkir yang sudah dikeluarkan oleh Iya, oleh customer. rider, iya. Jadi misalkan aku nge-project nih, Iya. minta ongkos bayar 10.000. Iya. Jadi si mitra projectnya setor. Iya. Itu setornya per hari atau gimana? Per minggu. Oh, per minggu Iya. gitu. Kalau misalkan dia nggak setor selama seminggu gimana? Nanti aku akan kick dari project. Iya. Tapi berapa kali kesempatan? Di warning dulu dong pastinya. 2 minggu. 2 minggu. Iya. Gitu. Ini apa nih di layar yang besar ini nih? Ini mau bikin ID card. Untuk? Ya, untuk kita untuk admin, untuk owner. Iya. Ini semuanya ada berapa total semua ridernya? 80. Ada 80. Iya. Wah, tapi kemarin pas kita wawancara masih 80 juga ya? Iya biasa. Itu stagnan apa ada yang keluar masuk? Keluar masuk. Ada yang keluar masuk. Oke. Tapi menurut Resti di masa pandemi ini orderan turun apa naik sih? Secara Stabil aja. Iya. Sempet naik. Sempat naik pas bulan puasa. 4 bulan puasa ya. Iya. Padahal kan orang-orang jarang beli di siang hari. Kenapa bisa naik? Malam hari kan ini buka 24 jam. 24 jam. Iya. Wah. Kalau bulan puasa. Oke. Sekarang kita ke Mimin lagi nih. Min, kadang-kadang saya suka susah nih kalau order daerah Cadasari. Kenapa ya? Kalau itu kita tergantung cari rider terdekat. Misalnya daerah Cigadung baru kita proses. Kalau misalnya kita nyari daerah sini kan kasihan ridernya kejauhan. Tapi memang agak sedikit kalau daerah yang
Cadasari gitu. Kalau Cadasari sih masih sedikit, kalau misalnya Cigadung itu udah lumayan banyak sih. Yang paling banyak di seputaran kota aja mungkin ya. Kota, Maja, daerah sini. Kalau yang paling jauh di mana sih? Paling jauh. Coveran rider project ini. Paling jauh apanya nih maksudnya? Jangkauan pesanannya gitu tuh. Pesanannya paling ke Serang, ke Rangkas, ke Menes. Kalau konsumen sendiri, kalau yang dari Sakti gitu ada nggak sih? Ada. Ada. Oh, ada nih. Sampai kemana gitu deh? Menes ada. Di Menes ada. Ada, Julut ada. Wah, banyak juga ya. Luar biasa nih. Suka duka jadi admin nih ya, admin WA. Pasti kan banyak yang nggak sabaran ya nggak? Termasuk gue. Kadang-kadang kalau kelamaan ya kalau gue sih ngerti lah. Kalau 10 menit, 15 menit masih di ini gitu ya. Jadi gimana tuh misalkan ada nggak yang mencok-mencok gitu tuh? Pasti banyak lah. Pasti banyak ya. Yang paling terkenang? Terkenang. ya yang ngituin ke customer lah. Ada yang gimana sih? Gitu? Ada yang baik, ada yang ngerti gitu kan. Saya juga waktu belum jadi admin ini kan customer. Customer juga. Terus? Saya juga pernah lah komen-komen. Pas tahu ngerasain ternyata kayak gini. Luar biasa itu. Tuh sini dong. Lihat dong. Lihat dong tuh chattingannya. Chattingannya tuh. Mana tuh? Maja Solokan. Ini pesan apa nih? Ini dia prosen. Oh, Ini prosen kirim barang. dari Maja tujuannya ke Cikole. Kita cari ridernya yang di Maja. Ini grupnya ya, grup ridernya. Grup ridernya. Oh gitu. Kita satuin, kita bikin grup. Oh iya. Gitu. Udah berapa lama sih? Tadi kan kamu gak nyebutin namanya. Dia siapa? Aku Resti. Cemara tadi, Iya. sorry. Cemara udah berapa lama di sini? Kalau Cemara baru di sini baru sebulan. Oh, baru sebulan. Mungkin dia baru keluar dari keluarga Cemara. Jadi dia baru sebulan. Jadi keluarga Rodi ya. Kalau Resti sih kayaknya udah lama deh. Resti paling lama deh. Resti udah berapa lama di sini? 3 tahun. Wah, berarti hampir seumur project dong. Iya, project 4 tahun, Resti 3 tahun di sini. Waduh, suka dukanya. Kalau tadi Cemara kan ini dari mulai nol nih sampai sekarang ya project udah jadi salah satu jasa layanan ojek online yang paling besar lah, berbasis WA ya. Gimana tuh? Senang. Terus ya biasa aja suka ada komplain dari reader kalau Resti. Oh, kalau Resti dari reader ya. Iya, suka salah masukin namanya ongkir gitu. Oh, gitu. Gajinya berapa sih? Jadi privacy. Jangan disebut gede enggak sih? UMK enggak? UMR enggak gitu? Lumayan aja. Lumayan aja, tergantung ya. Iya. Pokoknya nanti. Lengkapnya nanti kita tanya si Rodi ya, Pit ya. Oke, Pit. Jadi gitu aja. Itu guys, kita ke dapurnya project nih. Nanti kita ngopi-ngopi kan nanya-nanya ya. Gimana? Oke. Ikutin terus Aldin channel, jangan lupa subscribe ya. Project ya, rider jangan lupa subscribe ya. Oke guys. Ini spesial edisi Grebek di channel Aldi Aldin dan Grebek Project nih. Ya. Kita mau ngadain giveaway dari project. Buat kalian yang belum subscribe ya, waduh, subscribe dulu dong. Sayang banget kalau nggak subscribe. Nah, kita bakal ngasih giveaway untuk kalian 3 pertanyaan dapat hadiah merchandise. Isinya apa aja nih, Rod? Oh iya, sebentar. Ini ada baju ya, kaos lah. Ini merchandise, ada t-shirt. Ada t-shirt, kaos lah ya. Ada kaos. Terus ada juga masker. Ada masker project. Ini sama kayak yang saya pakai ya. Terus ada lanyar. Oh iya. Sama kayak gini. Kayak gitu ya. Nah, gampang aja caranya. Yang pertama ya tentunya buat kamu harus subscribe dulu ya. Kedua, kamu harus nonton karena kita akan ngasih pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan kapan pertama kali Rodi ya mewakili project waktu itu ketemu sama Bupati. Nah, ada di video kita tadi ya. Ya, kalau misalnya nontonnya secara lengkap pasti tahu jawabannya. Ya, tahun berapa? Nah, terus udah gitu yang kedua adalah tadi saya bilang kita tuh belum ngerasa orang Banten kalau belum ke 3 tempat wisata yang tadi saya sebutin juga. Pas saya jalan-jalan sama Ariski ya. Kemana aja ada 3.
Dan yang terakhir adalah berapa jumlah video yang sudah kita upload nih. Sampai video ini tayang. Sampai video ini tayang ya. Termasuk video ini berapa jadinya? Termasuk dengan video ini. Tulis di kolom komentar yang paling cepat dan yang paling unik lah ya. Iya. Ya. Jawabannya benar. Jawabannya unik. benar. Mungkin itu jadi kesempatan ada buat 3 orang ya? Buat 3 orang. Jadi 3 pertanyaan itu wajib dijawab. 3 pertanyaannya di kolom komentar. Misalnya tahun segini, tempat wisata kesini, jumlah video dari Awaludin segini berapa? gitu. Gitu ya. Cuma syaratnya emang harus subscribe channel YouTube ini. Iya. Follow Instagram Project juga. Follow juga Instagram Project dan caranya adalah screenshot. Ya, kalau kamu sudah subscribe dan juga follow Instagram Project ya. Oke, jangan sampai kelewat, ini keren banget bajunya. Oke. Kita juga dapat nih. Dapat kan nih? Dapat. Wow, luar biasa ya. Dari sini. Oke, ya saya terima nih. Terima kasih banyak nih Rodia. Pokoknya mah full pack banget deh. Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe channelnya Aldi Awaludin dan follow Instagramnya Project Official. Project Official. Thank you. Dan ini kita bersama rider Gojek nih. Ada ceweknya. Dengan bahasa apa nih? Nur, Empok biasa anak-anak. Oh, biasanya panggilnya Empok Nur ya. Kayak istrinya Bang Sandi aja nih. Punten nih, duduk kan nggak apa-apa nih. Gak apa-apa, santai aja. Empok Nur udah berapa lama jadi rider Gojek nih? Udah Agustus tahun lebih. Oh, udah setahun lebih nih. Ini lagi nunggu apa nih? Lagi nunggu Orderan biasa. Tapi ngaso sambil ngaso. Ngetemnya di sini. Ada di sini, kadang ada base campnya di Pajak atau di Majak ya ada. Seringnya di mana? Gimana pas dapetnya aja, kebetulan pas terakhir dicekek. Kalau pas lagi di kota di dekat Pajak gitu. Tapi seringnya dapat orderan di mana sih? Di sekitaran Pandeglang aja ya? Pernah ke Saketi pernah. Pernah Saketi. Ke Menes pernah. Itu ngapain tuh jadi projectnya pro ridernya apa jadi apa tuh? Biasa nganter penumpang pesanan aja, enggak jarang sih penumpang mah. Oh, jarang diarahin juga mungkin ya karena perempuan ya. Ya, makanan paling juga terus ya barang lah gitu. Hari ini udah dapat orderan berapa nih? Berapa ya? Udah ada kali lebih dari 7 lah, 7, 8 lah. Lumayan. Apa tuh? Prosen semua, makanan sih kebanyakannya. Makanannya. Oh, terakhir nganter kemana? Barusan nganter kemana ya? Aku lupa deh, ngeblank. Coba. Itu kan dari rumah makan Rizky ke situ Majak. Oh, nganterin apa tuh? Nganter makanan biasa, senang gitu. Oh, iya. Senang gak sih di project gitu? Seneng sih, seneng banget. Enggak, maksudnya emang nyaman aja, udah nyaman kayak di sini. Enggak terlalu dituntut begini begitu gitu. ya? Enggak, ini kan kemauan kita sendiri aja. Iya, gitu. terus enggak dari apa nanya aja apa? Perempuan ada berapa? Kayak sekarang masih aku doang nih satu. Satu-satunya dong. Pernah waktu itu ada, cuma kan dia karena kuliah mungkin udah kerja atau gimana gitu ya. Bawa motor apa nih? Bawa Beat. Oh, bawa motor Beat. Tapi kan tadi bilang seru juga kan ya? Seru aja sih. Sementara ini memang kerjanya project kan kadang-kadang ada juga yang bukan fokus di project gitu, sampingannya gitu. Tapi ini lagi fokus di project. Ini fokus di project aja. Oke. Sukses terus ya, Pak Nur ya. Harapan buat bos nih apa nih? Harapan buat bos. Apa ya? Gak apa-apa kan bos ya? Oh iya. Ada kekurangannya apa gitu? Itu aja kayaknya ya. Aduh, Nggak, readernya diperhatiin lah, tambah diperhatikan. Udah sih selama ini emang udah, tapi lebih. Pengen ada gathering gak sih gitu, kumpul rider semua main. Boleh sih. Tuh bos, catatan tuh. Boleh banget. Oke, terima kasih Pak Nur ya, sukses terus, tetap semangat, mengais rezekinya. Halo guys, nah kebenaran hari ini juga ada yang mau jadi mitra di project ya, mau daftar iklan ya? Iya. Dengan siapa nih? Kevin Chandra. Dengan jangan malu-malu atuh. Kevin ya, dengan Kevin Chandra. Kevin Chandra mau daftar apa nih? Daftar iklan. Usaha apa nih? Usaha kayak jual ayam gitu-gitu. Ayam apa? Ayam hidup, ayam potong kan yang jelas dong. Ayam goreng, ayam kalasan gitu. Di mana itu? Di Curug Sawer. Di Curug Sawer sebelah mana? Saya orang Curug Sawer loh. Pak, di apa ya? Depan apa ini? Apa tuh? Kimia Farma. Oh, depan Kimia Farma. Oh iya, baru.
Baru. Di depan Kimia Farah berarti dekat Indomaret begitu? Di situ? Iya. Tahu dari mana nih kalau project bisa iklan? Apa salah satu pernah pesan project gitu? Pernah nggak pesan project? Pernah sih. Lihat-lihat statusnya gitu. Iya. Pernah. Dia ternyata bisa iklan. Akhirnya tertarik gitu ya. Ini mau paket yang apa nih? Paket. Tadi yang mau bayar yang berapa sebulan? Yang 100.000. Yang 100.000. Yang 100.000. Kalau 100.000 itu apa aja sih? Di status WA ya? Status WA, feed Instagram, kalau fotonya di kita. Oh, fotonya nanti dibikinin. Oh. Jadi tertarik lah pokoknya daftar di Iya. project ya. Mudah-mudahan laku lah ya. Iya, amin. Oke, terima kasih ya Kevin Iya, ya, sukses. sama-sama. Nah, ini bosnya nih, Rodi. Kita ketemu lagi Rodi. Lagi dulu studio ya, Dulu sekarang studio. Ini kan kesini. sesuai janji kita kan? Sesuai janji kita kalau kita bakal ke base camp-nya. Iya. Kita sempat nyasar, Rod. Ngasar gimana? Tuh masuk ke rumah Ono. Waduh. Shoot dulu dong belah sana. Nah, maksud dikirakan namanya dia Sesuai dengan yang profitnya kita- kan gitu. Ke depan mau dibeli itu rencana. Aduh, kalau dijual sih kayaknya mau. Wah, luar biasa. Ini belum sanggup lah. Nanti lah step by step ya. Tapi kita nggak nyangka juga Rod ya, bahwa ternyata dari ini masih ini kita akan coba nanya-nanya juga ya. Nampak tilas bahwa dulu Tilas. dulu nggak di situ kan? Dulu nggak di sini. Di mana? Dulu ada di balik pintu Dulu ini. saya pernah kesini, Al. Nih, ini Pak Hafid Saya pernah kesini. kesini, ini belum ada. Belum ada. Belum ada. Terus dulu mereka di sini. Di Ini mana? rumahnya Rodi dijadikan tempat. Iya, base camp Base jadi camp. kayak mini office gitulah, kantor-kantoran. Yang penting ada meja, ada komputer. Tapi ini bukti lah. Ah. Dia sukses. Oh. Nah, Iya. gitu. Bisa masuk udah? Boleh? Coba. Yuk, Oke, kita- kita cari nih. Kita sambil ngobrol-ngobrol. Bentar. Itu pintu dapurnya masih buka. Gak apa-apa. Jadi kan kita bisa lihat ya bahwa bos proyek ini bukan gak mampu beli rumah yang sebelah kali Iya, ya. karena ini perjuangan. Nah. Ini dulu komputer ada di sini satu, sini satu juga. Ini sekarang jadi komputer finance buat keuangan gitu. Oh, gitu. Dulu ada laptop juga di sini. Ini 3 orang numpuk di sini, Pak. Bertiga gitu. Pakai 3 kursi, sempit-sempitan, gerah-gerahan, kita pakai kipas angin dulu mah. Tapi waktu dulu di sini rider Sini, Bet. udah lumayan banyak ya. Rider itu pas di sini terakhir pindah itu mau baru 40. 40 lumayan, Al. 40. Waktu dulu Udah 40, udah 40. Sampai sekarang 80 lah ya. Udah ada mereka. Ini udah ada mesin bikin kopi segala, Rod. Iya, kecil-kecilan punya bar buat kopi. Oh. Buat teman-teman aja sih, meter Kayaknya ini draper. hobi, Al, hobinya dia. Oh, Ya, iya, kebetulan suka ngopi juga kan. Kalau misalnya di kopi shop lebih sering takut boros, ya udahlah kita bikin aja sendiri gitu. Tapi ngomong-ngomong Rodi kan ya owner lah ya. Ya owner project lah ya. Katanya ada bosnya lagi. Ada, Siapa? Mami. Berarti The one and only. Dia gitu. sebagai apa itu? komisaris utama mungkin ya. Ya, komisaris kalau misalnya Presiden di direktur bisa ya? kalau misalnya di apa di perusahaan gitu kan. Beliau jadi komisarisnya. Saya jadi direkturnya. Nggak Katanya- bisa di perusahaan. Dulu kan kita nggak sempat ngobrol, ada kakak juga ikut ngobrol gitu ya. Ikut nimbrung di usaha ini. Jadi apa waktu itu? Sekarang? Ini, Oh, ini ya? bagian finance, tapi Bagian finance. belum kesini orangnya. Oh. Jadi kan ada beberapa tanggal-tanggal tertentu nih buat nge-report si keuangan proyek itu gitu. Itu kakak sekarang yang jadi. Kakak, karena dia guru akuntansi kan, kakak yang pertama. Oh iya, dia kan waktu itu nggak nerangin, Bet, kalau kakaknya Ya. juga. di podcast ya. Terus ada kakak yang kedua, cowok itu bagian operasional di lapangan, yang mengkondusifkan driver-driver di jalan kayak gitu. Kalau ada apa-apa, keamanan segala macam itu abang yang kedua. Berarti kalau tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Resti, berarti Resti mah sempat di sini ya? Sempet di sini dia mah, dia udah 3 tahun kan di project. Hampir seumur dengan project lah ya. Ya, setahun pertama kan saya nggak pakai admin, Pak. Saya juga kan ngojek setahun pertama. iya, Belum di sini. Yang cerita itu ya masih pakai Revo masih. Ya, absolut rapi. Kemana tuh motornya? Digadein. Kok digadein sih? Dulu itu Aduh. kan. Sekarang udah dijual nggak? Enggak, masih ada motornya. Masih ada Masih sekarang? ada di saudara, di Keep. Oh. Itu nggak akan dijual, soalnya itu atas nama almarhum Bapak juga. Oh, kenang-kenangan lah ya. Kenang-kenangan, iya. Perjuangan dari awal di situ ya. Tapi itu bukan motor saya, Pak, motor abang. Oh, motor Kan kakak. minjem dulu. Buat ngojek tuh minjem motor. Oh iya benar-benar. Saya mah nggak punya Beli itu apa-apa motor emang. di depan tuh. Oh iya itu. Alhamdulillah. Mobil punya di mana motor. disimpan? Katanya punya mobil.
Ada di dealer. Tapi katanya mobil mau buat usaha juga kan, buat Ya, Procar. Procar, Oh, iya. mobil tuh buat mobilitas saya aja mungkin. Pakai Procarnya. Oh gitu? Mobil orang tapi Procar mah ada 10. Oh gitu? Jadi rider punya mobil ya, terus dijadikan itu. Procar. Kayak saya pernah dulu si Diki ya, pernah pakai Diki, itu Oh, mobilnya Avanza. Diki ya. Mobil Diki. Itu. Procar tapi masih jalan. Masih jalan sekarang. Sekarang ada berapa? Kalau Procar kemarin ada 10 tapi baru nambah lagi 2 orang, 12 orang sih. Driver mah. Udah jadi 12 nih. Iya, udah jadi 12. Wih, hebat ya. Gua seneng lah sama dia pokoknya, makanya mungkin ya mungkin kalau bintang tamu yang 2 kali baru Rodi nih. Oh iya. Emang nggak ada lagi, Pak ya? belum. Oh, Gitu. Oke, Oke. kita mau ke itunya dah. Kita ngobrol-ngobrol di dalam lah ya. Yuk, Ya. kita di depan aja. Soalnya di sini agak beracun. Oke, Ron. Ini nggak ganggu kagak sih nih? Enggak sih. Kebetulan lagi nyantai jam segini. Biasanya sore tuh kalau misalnya rame, kadang kita foto katalog gitu. Oh, ini sementara ini? Sementara ini belum ada produk ya, Ip ya? Lagi kosong. Lagi kosong. Tapi yang tadi itu mitra ya? Yang mana? Yang tadi itu Itu mitra. baru daftar itu. Baru daftar ya? Iya. Oh. Sementara ini dalam bulan ini udah ada berapa mitra? Berapa, Ip? Hampir 15. Bulan ini yang baru. Oh, yang baru 15 sudah daftar. Tapi kalau kita lihat Pit ya puas banget sih, maksudnya total lah gitu kalau daftar ke project ya. Iya. Artinya kan cuma dengan uang cuan ya, cuan Ya. hanya 100.000 gitu kan. Bahkan 50.000. Ada 50.000? Ada yang 50.000. Daftar apa itu? Kan maksudnya kita ada orang yang apa ya, yang baru memulai bisnis gitu kan. Dia mungkin udah memperhitungkan modal buat bikin usaha itu berapa. Kan ada yang keberatan juga awal-awal usaha, masa iya apa ya, kita kasih harga mahal kayak gitu. Makanya 50.000 itu buat orang-orang yang pengen buka usaha tapi minim modal, tetap bisa lanjut gitu bisnisnya. Ini juga membantu UMKM kan? Nah, makanya kita masih di rendah banget. Foto katalog di orang udah 2,5 juta, udah ada 5 juta bahkan ya foto produk kayak gitu. Kita sambil belajar juga, makanya harganya masih 50.000 gitu buat UMKM sih, buat bantu. 50.000 men. 50.000 bisa Itu per produk. gimana? 50.000 per minggu Per di bulan. status ya? Per bulan bro. Sebulan 50.000. Puas banget ya. Itu mah kuota juga, jauh tuh. Iya, Mahalan iya. kuota dibandingin. Tapi setiap hari per jam ada atau sih, emang ada durasi waktu tertentu kalau misalnya 50.000. Itu bagian siapa bro? Itu ada bagian. Ada orang di belakang ya? terus. Oh, itu yang tadi ngomong dia sih. Iya. Siapa Ip ya? Arif. Oke. Arif ini foto ya? hitung baru, belum setahun ya di sini. Baru jalan 4 bulan. Oh, baru jalan 4 bulan jadi tim kita. Satu lagi ada yang senior 3 tahun, Reni. Tapi dia lagi cuti. Iya, saya hafal itu. Ya. Heeh. Ini Emang semua total ada berapa admin nih? ada 10 orang. Wih, banyak juga ya. Ya. Ini bukan admin sih, bukan karyawan juga. Saya biasanya sebutnya tim aja. Oh. Tim project Pak, Jadi gitu. 10 orang itu di shift. Kalau misalnya ada yang administrator di shift pagi, siang, malam. Kalau misalnya ada yang partnership division juga, Arif sama Reni, dia yang ngelola bagian mitra, bagian foto produk kayak gitu di layanan ProFood, ProShop kayak gitu. Terus ada software engineer juga yang bangun website, yang ngedesain gambar-gambar konten-konten kayak gitu. Terus ada yang di manajemen juga, dia lagi masing-masing bikin ya? struktur organisasi, bikin strategi bisnis kemana, ke depan gimana, bikin misalnya kayak surat-surat keluar kayak gitu, ada satu. Ada finance juga kan, masing-masing. Keren banget lah. Ya, Iya, so. Mau ngomong apa lagi, so? Ngopin. Wih, tapi ini sponsor kan ya. Harusnya dia kasih sponsor ke kita ya. Jadi ya jangan diliatin. Biarin aja. apa-apa. Jadi kalau mau jadi sponsor kita bisa ya, Pit ya?
Bisa. Ya. Nanti kita hubungi aja ke Apit ya. di belakang layar. Iya. Jadi jiwa nih. Sekarang ngomongin gedung nih. Iya. Ya. Gedung apa tuh? Ya, ini. Astagfirullah, ini bukan gedung. Makasih kalau dibilang gedung. Ini gedung. Ini mah saung kadu. Gimana sih ceritanya sih? Ya bisa bikin office lah gitu. Tadinya kan kumpul-kumpulukan gitu. Memang target ya pastinya harus lah ya. Ya progres lah gitu, harus emang punya hasil juga gitu kan di sini. Ya dulu mah yang tadi kayak dilihat kan sempit ruangannya, itu kan rumah gitu, rumah orang tua dulu. Kalau misalnya ada yang kerja, belum lagi ada keluarga kumpul, belum lagi teman-teman pada main di sini kan. Itu kalau misalnya udah ngumpul banget, apalagi panas siang begini kan, panas poe tangannya. Harudang guys. Pasti ya. Harudang ini. Sekarang kan udah ada AC-nya ya. Dikit-dikit lah kita. Reski juga makin betah, makin konsen gitu ya. Nah, walaupun pertama ada AC dia masuk angin. Ah gitu. Biasa kipas angin kan di sono. Oh, dikasih AC dia. Nggak wedun. Biasa angin gabung kan. Jadi kan dia ngitung nggak lecor lagi, nggak geclok ya. Sekarang lebih fokus dia ya. Fokus. Jadi emang niatnya emang pengen bikin ini apa emang gara-gara di situnya sempit apa gimana? Ya impian ke depan tuh bahkan pengennya segede Sriwijaya lah gitu. Woi. Pengennya harus jadi Makarim dulu kan? Iya, enggak ya. Rodi Makarim. Enggak sih, impiannya pastinya ngebeli rumah yang tadi kita salah masuk. Iya. Tapi itu katanya saudara ya? Masih saudara ya. Saudara ya. Tapi lagi gini mengaku. Udah gini mengaku. Ngaku gimana tuh? Ngaku saudara. Siapanya yang ngaku? Biasa aja kita mah. Oke, intinya gitu lah ya. Keren lah. Nah, tapi kan tadi dulu kita nanya ya Pit ya. Rider ada berapa? Sekarang ada 80. Dulu 80. Emang nggak mau naik apa gimana tuh? Kan gara-gara Covid itu, Pak. Podcast kapan sih kita? Kita podcast ada ya 2 bulan lalu. Hampir 3 bulan yang lalu lah. Oh iya. Kita juga mau naik driver, lihat kondisi sekarang juga kan. Gara-gara dampak COVID-19 gitu, kita optimalin yang ada aja dulu. Takutnya kita sebenarnya banyak banget yang lamar kerjaan, saya juga nggak tega gitu. Iya. Tapi kita juga harus mementingkan orang-orang yang udah join sama kita gitu. Emang harus diperhatikan juga sama tadi bilang driver partner itu. Kalau misalnya mereka aja masih kurang perhatian kan gitu. Apalagi nanti saya nambah gitu. Kira-kira kurang perhatiannya dari segi apa tuh? Kurang tahu sih, saya juga heran gitu. Kurang perhatiannya apa gitu. Tapi enggak sih, kayaknya mungkin kurang bonus kali ya. Bonus. Iya. Kan dari segi kata-kata, hati-hati ya, gitu ya. Gitu kan. Waduh, itu mah secara personal nantinya itu perhatiannya. Tapi setiap driver yang berangkat dari sini bilang hati-hati, kita selalu broadcast ke driver pagi-pagi, selalu senyum, ramah sama customer gitu, berikan pelayanan yang baik dan prioritaskan keselamatan gitu dibanding kecepatan. Mau customer ngeburu-buru juga, yang penting mah prioritaskan keselamatan driver aja dulu. Buru-buru nganterin seblak, jatuh di jalan kan bingung. Iya benar. Seblaknya acak-acakan mau. Seblaknya acak-acakan, jalan mana lalai cetan ya. Aduh. Kasian juga gitu. Iya. Dan kalau misalkan tadi ngomong-ngomong kata perhatikan ya. Tapi kan kalau misalkan ke aplikasi nasional, ada kan ketentuan-ketentuan kalau misalkan dapat ini dapat poin apa-apa. Di project begitu nggak sih? Enggak. Ada sih, dulu ada best driver kita. Oh, ada tapi ya. Kalau misalnya ada driver yang pendapatannya paling besar gitu, kita bacakan gitu, makan-makan. Ada lah rewardnya ya. Dulu mas setiap ada bayar tagihan mereka dapat kupon. Apa itu? Ada kupon, misalnya kuponnya dikumpulin nanti ada dapat cashback. Jadi tagihannya waktu selanjutnya ada potongan kayak gitu. Sebenarnya bonus-bonus kecil ada project gitu. Tapi kan banyak juga sekarang kan ya kita kan pernah ngomong ya, banyak juga jasa layanan transportasi ini bukan sekedar project aja ya. Ya banyak banget di Pandeglang. Yang berbasis WA masih bertahan nggak sih? Yang lain-lain gitu masih ada ya kayaknya ya. Masih ada. Cuman masih sih kita pernah bahas ya. Jadi di podcast itu loh. Iya. Jadi yang bikin yang baru itu bekas ridernya dulu. Timnya Rodi. Anak gua Rodi. Mitra drivernya Rodi. Mereka bikin lah. Beberapa orang aja sih, nggak semua. Tapi itu kan dijadikan brand malah semangat ya. Ya makin naik proyeknya gitu. Makin banyak kompetitor, kita yang makin ngabret ke atas. Iya. Tapi sekarang rencana mau nambah lagi nggak? Katanya mau ada open rekrutmen lagi. Ada dong pasti. Atau nambah mah Pak, itu mah bukan di mau di gang, enggak, itu mah harus. Iya. Demi pelayanan lah ya. Nambah customer
Harus banget nambah mitra driver harus gitu kan, nambah gede lagi perusahaan ini mah Kriteria harus gitu. Kriterianya sekarang lebih ketat lah. Kalau yang di lapangan ya lebih nyari yang berumah tangga ya. Nah sekarang mah gini ya, punten-punten ini mah bukan menyinggung pihak atau manapun gitu kan. Karena saya juga banyak experience ya, pengalaman saya juga gitu. Ketika kita terima driver yang masih bujang, yang ABG, yang masih seneng main lah gitu kan, yang seumuran saya, yang di bawah kayak gitu. Itu kalau dari kinerjanya sih kurang optimal. Kayak yang bahasa orangnya dek-dek gitu. Nah, mungkin kalau lagi butuh uang baru ada nongol. Kalau misalnya itu keluar masuk dengan enjoy-nya gitu. Itu apalagi rider ya. Nah, apalagi saya orang yang kagokan deh ya. Jadi kalau misalnya ada teman gitu pengen daftar minta driver, saya mau nolak gak bisa. Gitu. Banyak dari awal sampai sekarang, Mbak. Tapi sekarang alhamdulillah saya bisa tegas sedikit. Kalau misalnya ada teman yang kelihatan kurang optimal atau perjuangannya kurang gede gitu buat join ke project, saya masih ragu gitu. Tapi kalau misalnya yang udah berkeluarga, dia udah nggak punya kerjaan sama sekali, itu biasanya yang giat sih. Itu membantu tuh. Kita berdasarkan survei juga, ABG bujang kayak gitu paling ada 3 dari 10 orang lah yang giat. Sisanya begitu paling keluar sore. Tapi kalau diakumulasikan yang sekarang dari 80 orang itu yang sudah berumah tangga berapa kira-kira? Ada sekitar kalau bujang tuh yang bujangannya setengah-setengah sih. Oh, setengah-setengah? Setengah-setengah yang bujang, setengah yang tapi kebanyakan yang udah rumah tangga sih. Tapi banyak juga kan yang di luar aplikasi ya? Di luar aplikasi gimana? Lari-lari, maksudnya pesanan japri gitu kan? Aturan ya? Itu sih kalau misalnya emang menyalahi aturan, tapi kita juga bingung gitu, bukan Tuhan yang tahu apapun yang di luar sana gitu kan, bukan Allah juga, Allah kan maha tahu, kita mah enggak. Iya benar-benar. Soalnya kalau misalkan di luar aplikasi ya, misalkan penting-penting orang itu misalkan kena kecelakaan atau telat atau konsumen otomatis kan komplain. Itu bukan tanggung jawab project sih. Iya, nanti kan orangnya taunya itu kan. Iya, kalau misalnya gini aja buat yang nonton yang pakai project tapi personal langsung ke mitra driver, kalau misalnya ada apapun di jalan, resiko mungkin kehilangan, rusak atau gimana gitu kan, entah barangnya, orderannya gimana, itu bukan tanggung jawab project sih. Oh, gitu. Kalau misalnya secara resmi ke project, kita siap tanggung jawab 100%. Kalau ada apa-apa gitu, kehilangan atau barang pesanan tidak datang kan gitu. Tapi kan pada umumnya biasanya yang begitu itu kan karena sudah dekat ya. Karena kebetulan misalkan Lupit sering order ke si katakanlah si Danu ya yang jadi projectnya, terus si Danu juga karena udah keseringan akhirnya minta nomor, mungkin seperti itu Rod ya. Pernah nggak lu di luar project? Next lah, Rodi udah tahu. Iya. Saya ditawarin, cuma saya nggak mau. Nah, ada beberapa driver juga yang memang menawarkan dirinya gitu. Iya. Cuman memang gua aja langsung. Jujur sih gua pernah Rod gitu pesan ke salah satu itu karena kan katanya itu kan kalau daerah Carisari Cigadung masih kurang ya drivernya ya, sekali-kali sih, tapi kalau di kantor gitu pasti ke project ya kita seringnya ya gitu. Terutama yang bikin lambat itu apa sih Rod kira-kira nih? Ada 2 versi sih Pak. Lambat dari admin atau lambat dari driver. Admin nih, Min emang suka lambat Min. Saya mau usahain secepatnya. Jadi kan seperti lagi berubah. Kalau saya wawancara kenapa project agak slow respon gitu. Nggak balasannya nggak otomatis. Sebenarnya kita udah setting balasan otomatis. Ada itu format order. Ya. Itu langsung responsif kalau misalnya orang chat. Nah, yang bikin lambat itu bukan lambat sih sebetulnya, cuma agak sedikit menunggu aja, mungkin 1 atau 2 menitan. Iya. Jadi kan kita masih manual adminnya. Ya, tadi kita udah lihat ya. Kalau misalnya orderannya trafiknya padat kayak gitu, si admin juga harus milih-milih mana orderan yang jelas, nggak fiktif ya. Makanya itu. Sebentar lagi mau kan Aplikasi, insya Allah. Kejutan aja ini Mas. Awal tahun nih. Insya Allah. Semoga lancar jadi awal tahun. Iyalah, kita juga sebagai orang Pandeglang bangga lah ya kalau ada kan setia ya. Oh iya. Ini setia apa pelanggan ya? Pelanggan setia. Kalau nggak project agak lambat baru kita geser. Tapi kita nggak malu akhirnya ya bahwa dengan keadaan seperti, dan dia juga kan pernah cerita ke kita bahwa nanti aja kita main, bener aja kan bahwa di sini tuh liatin aja tuh chattingannya hari ini aja mungkin satu hari kira-kira nyampe ribuan. Enggak sih, paling banyak juga 400 ya, Bot ya? Masih 400 ya? 400 tuh banyak. Sehari. 400, men. Cetan 400 ya. 400 order ya, 400 grup kita bikin. Iya.
Iya, nanti keluar lagi gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi ya kita juga orang Pandeglang harusnya ngegedein proyek ini dong. Iya. Semakin gede proyek, ya semakin banyak layanan yang bisa diantarkan kan. Bangga dengan produk sendiri maksudnya ya nggak? Pandeglang Pride pokoknya. Nah, itulah gitu. Ada nggak sih udah dari proyek penghargaan dari siapa gitu? Banyak, Pak. Apa aja sebutin? Penghargaan buat saya apa buat proyeknya? Terserah. Ya buat Anda dan buat proyek juga gitu. Apa gitu? The best apa ya? Kalau misalnya mendapatkan penghargaan secara langsung sih nggak ada ya, nggak ada piagamnya kayak gitu, sertifikat nggak ada, paling apresiasi dari berbagai pihak aja mungkin. Kayak misalnya orang nomor 1 di Pandeglang. Siapa itu? Waktu zaman saya bupati gitu, 2017 malah. Berarti waktu zaman Bu Irna. Iya kan? Irna. Oh ya, sekarang udah Lagi cuti. Oh, lagi cuti. Iya. Kan mau perlihatkan ya. Iya. Gak apa-apa. Situ kan ngomong 2017 kan, kalau 2017 Emang Bu Irna kan perhatian? Hah? Emang perhatian? Atau perhatian, ini kan penghubungnya Pak Hafid juga ini. Ngomong saya ke bupati itu Pak Hafid. Ini ada jasanya di proyek ini. Oh gitu? Iya. Makanya cepet lo kalau diomongin Sabit ya. Namanya responsif kalau Pak Hafid tuh. Jadi dulu Gimana ceritanya dulu? Rodi itu zaman dulu ya Rod ya? Tahun 2017 ya? 2017 kita masih kunker Al. Oh inget gak yang waktu di Kaduhejo? Itu. Iya kan? Ketemu dulu sama Pak Tanto ya Pak waktu Tanto Nah. merangkul segala gitu. Terus? Cuman ya walaupun kita kan kita temuin, ibu kan gimana nyuruhnya? Ya, Nyuruhnya malah ke dinas saya. Oh ke Kominfo waktu itu ya? iya, Kominfo, masalah aplikasi, perizinan segala macam kan dibantu. Saya juga kalau misalnya ke pemerintah tuh nggak mata ya sih Pak. Kalau misalnya apa ya, orang-orang tuh pemerintah pengennya duit atau difasilitasi lah atau enggak, pokoknya manja lah gitu. Saya mah cukup dibantu apa ya, diperhatiin gitu kan. Dapat apresiasi dari pemerintah, terus pemerintah tahu nih ada brand lokal bidangnya ini gitu kan, maksudnya jadi kepercayaan masyarakat Pandeglang lah gitu. Jadi oh ini nih terpercaya gitu karena bupati aja tahu gitu bahwa proyek ini aman atau misalnya segala macam. Itu sebenarnya yang saya harapin cuma itu aja sih. Kebetulan kan harus ada apa ya, harus ada hasilnya juga ya dari ketemu bupati itu ya, selain naikin citra kita, citra brand ini mah ya, ketemu bupati. Saya juga dulu sempat ngajuin proposal untuk mau bikin aplikasi gitu, karena kan kita sumber daya manusianya nggak sanggup, SDM-nya belum cukup untuk bikin aplikasi. Tapi sekarang insya Allah tapi bukan dari kita juga, kita kerjasama dengan berbagai pihak. Artinya pemerintah support lah ke proyeknya. Pemerintah support banget malah, cuma kita cuma kita aja mungkin yang kurang ngejar gitu. Kan saya juga sebagai anak muda nih, saya juga nggak munafik ya. Kadang emoh juga sama yang namanya pemerintahan, kedinasan tuh kayak kadang emoh gitu kan. Tapi ketika kita tahu gitu kan, nggak serumit itu, nggak seburuk itu juga gitu. Mungkin yang bikin pemerintah citranya jelek ya ada beberapa oknum aja sih yang memanfaatkan jabatannya kayak gitu sih. Mungkin ya karena mereka ini. Tapi kalau gua lihat sih Pit, kayaknya pemerintah juga bangga sih Pit sama proyek ini ya. Dan saya juga heran ya, saya akhir-akhir ini dari pas COVID ini tahun ini sering diajakin liburan sama anaknya bupati. Anaknya Bu Irna. Anaknya Bu Irna. Coba. Ariski nih. Oh ya. Saya pikir awalnya tuh Ariski sebelum jalan-jalan. Dulu 2019 awal kita punya aplikasi, launching aplikasi tuh. Sebetulnya itu pendadakan juga sih. Mendadak kita bikin event di Kopak. Gua lihat ya. Katanya bilang ada Bu Irna sama Rizky katanya mau ngopi di sini. Berarti mending bikin event aja, kita barengan sama Kopbak. Oh ya udah gitu kan, sekalian ngenalin project juga ke Rizky kan. Nah, kita ketemu, saya juga nggak ngeh bahwa Rizky itu bulan Aprilnya lagi pemilihan DPR ya. Oh waktu itu. Berarti enggak ya? Berarti karena di sana nggak ada kampanye, nggak ada pilih gua nih gitu, nggak ada kayak gitu. Ketika udah beres acara, emang tadi kampanye apaan gitu kan? Kan calon DPR tapi itu nyaho kan. Itu pure aja gitu, dapat apresiasi dari Rizky anaknya Bu Irna kan dia. Tapi Rod sering luar negeri Rizky itu komisi berapa? Komisi 1 membidangi ini aplikasi komunikasi keamanan. Itu. Tapi kemarin setelah jalan-jalan dengan Rizky itu ditawarin. Tahun ini diajakin jalan-jalan, bukan diajakin jalan-jalan sih. Mengeksplor Banten lah gitu kan, ada 3 tempat gitu yang katanya kalau misalnya nggak ke tempat itu bukan orang Banten, Ujung Kulon, Baduy sama Banten itu Banten lama ya. Baru 2 tuh yang ikut sama Rizky.
dipikir juga ada urusan politik gitu. Ternyata enggak sih. Enggak ya? Dia ngajak jalan-jalan aja main ya? Main aja. Kayak teman aja ya? Iya, karena dia ngajak pengen tahu nih apa di Pandeglang itu pergaulannya kayak gimana sih gitu kan. Mindset anak mudanya kayak gimana. Kita ada diskusi aja malam-malam sambil nyantai aja sambil ngopi-ngopi. Dia nawarinnya nggak ke Rodi nih kalau dia akan ngebantu apa gitu kan? Enggak, bahkan kita nggak saling memanfaatkan di sana Pak. Itu saya kayak temenan aja gitu sama Rizky sampai lagi main aja gitu ya. Main aja gitu. Makanya yang bilang banyak yang bilang ada urusan politik lah segala macam. Nggak ada lah. Nggak ada, itu mampir jalan-jalan aja gitu. Iya. Kalau main. Kalau nggak percaya ikutan aja ya. Iya. Nanti rame lagi banyak pengen ikut. Iya, oke. Oke, Red. Berarti intinya pemerintahan support banget sama project sih. inilah ya intinya gitu ya. Nggak terang-terangan juga sih apa ya maksudnya. Nggak ada maksud dan tujuan apapun ke proyek itu. Project. Nggak saling memanfaatkan gitu. Kita pure aja kalau misalnya pemerintah bantu proyek karena mungkin pemerintah support dengan brand lokal. Proyek juga mengapresiasi pemerintah karena apa yang kita tahu aja sih sebetulnya. Ini mah enggak. Ya. Jadi intinya pemerintah juga, kalau kata gue sih kata gue tadi ya. Jadi kenapa pemerintah ke lu support? Mungkin bangga juga loh ya anak muda yang punya pekerjaan seperti ini gitu, memberikan pekerjaan lah. Dibantu. Iya. Mikir orang berapa? Bisa lebih 100-an orang ya dibantu di yang tadinya Iya itu kan. Saya juga pahamnya ketika belum ada proyek UMKM tuh minim Pak. Emang. Jarang ada yang jualan. Iya. Karena udah paham bisa kirim-kirim, delivery, orang di rumah aja bisa jualan. Nah itu gitu kan. Gitu. Dan juga di ada ponakan. Siapa itu? Ponakan saya. Mau ikut syuting sini biar. Apa Jadi intinya nih, Rod, oke lah katakanlah pandemi ini akan berjalan lama lah ya kayaknya ya, gitu kan ya. Belum ada kepastian pandemi ini akan berakhir. Ke project sendiri ngaruh banget. Apa ngaruh gitu? Ngaruh apa ngaruh banget gitu kan? Apa biasa aja gitu? Ada beberapa waktu pandemi ini berpengaruh sama orderan kita. Agak sedikit turun sih awal-awal bulan Mei itu. Awal bulan puasa tuh turun banget itu selama 1 bulan sampai kita juga udah mulai oleng lah gitu. Mitra Repro udah hilang kepercayaan sama proyek. Tapi kita nggak di sini nih, maksudnya bukan saatnya untuk ngeluh atau gimana. Kita ikutin arusnya, kita adaptif apa nih yang kurang mulai ada sedikit perubahan, kita prioritaskan pesan ini belanja pasar kayak gitu. Ternyata itu cuma sebulan aja sih berpengaruhnya. Sisanya aman aja gitu. Tapi kita juga hati-hati sih, nggak mau takabur juga gitu. Iya. Kan ada juga ya pasar pintarnya yang kemarin. Oh iya. Nah, kerjasama juga. Makasih nih, saya bukan. Aduh ini kan lagi panas ini sih ya. Nggak apa-apa. Tapi pemerintahnya loh kita ya. Pemerintahnya ya. Pemerintahan pas Pak Tanto ini mah ya. Pak Tanto dan Bu Irna maksudnya. Pak Tanto beberapa kali sering ngajak saya untuk diskusi masalah bisnis UMKM di ruangan set itu di atas di Oprum. Semua pelaku usaha di sana. Dan Pak Tanto benar-benar ngapresiasi banget sama saya. Apresiasi dari orang-orang penting itu ternyata berpengaruh juga sama mentalitas saya Pak. Jadi saya makin percaya diri nih, proyek ini ternyata emang beneran harus diperjuangkan gitu. Semua emang nggak harus uang ya? Nggak harus uang yang dikasih sama pemerintah, mengapresiasi aja bikin kita lebih semangat lagi gitu. Kadang ada yang diapresiasi udah, cukup nih udah dapat apresiasi dari nomor 1. Nanti saya presiden nih saya, semoga gubernur dulu step by step lah. Nanti dari Pandeglang ke Banten ke Indonesia mungkin. Iya, amin. Amin banget. Nanti kita dijamunya bukan sama janji jual lagi. Waduh, kalau palsu itu mah. Terus next target nih. Aplikasi project ini tadi pasar pintar dulu Pak. Pasar pintar ya. Belum beres saya. Sorry. Ya, soalnya pertanyaan dari dia. Nah, gimana? Oke. Jadi pasar pintar itu adalah inisiatif juga dari Wabu. Pak Tanto. Ya, astagfirullah. Waktu jadi Wabu. Ya. Kan pasar pintar developernya ada orang mungkin pihak luar bukan orang Pandeglang, bekerja sama dengan BUMD. Ya. Nah, pasar pintar juga sebetulnya bisa aja gitu punya kurir sendiri buat kirim-kirim pesanannya. Berhubung Pak Tanto apresiasi banknya ada brand lokal, udah nggak usah pakai pihak lain, project aja pakai brand lokal Pandeglang. Itu yang ngajukan Pak Tanto ya? Pak Tanto itu bukan project nih yang ngangsong diri gitu. Bukan, malah saya yang dihubungi sama siapa itu pasar pintar itu ya.
Pak Puji bukan? Pak Wendy. Pak Wendy. BUMD. Oh iya. Pak Wendy BUMD. Sampai kita meeting juga di Janji Jiwa. Di depan. Oh iya. Nah, inisiatifnya dari Pak Tanto. Sebetulnya pemerintah itu apa ya? Nggak hilang dari 2017 sampai sekarang masih merhatiin proyek itu. Proyek ya. Masih selalu merhatiin proyek itu. Saya juga senang juga gitu, ternyata diperhatiin gitu sampai segitu. Keren lah. Ya itu tadi Rod, kata gua tadi, kita ulangi lagi ya. Bahwa ya nggak ada lagi sih yang lebih besar gitu kan sepertinya. Jadi pemerintah juga kan kalau nggak gedein, kalau misalkan proyek ini sukses kan Pit? Iya. Dari Pandeglang kan? Iya. Pemerintah Pandeglang jadi bangga juga kan? Kan mungkin seperti itu. Saya juga pengen kasih kontribusi lah, nggak ke pemerintah sih, ke daerah Pandeglang ya. Maksudnya lebih fokus ke masyarakat Pandeglang juga, pengen kasih kontribusi lebih, pengen bermanfaat buat masyarakat Pandeglang. Iya. Tapi dengan proyek ada chemistry sama pemerintah juga itu bisa lebih mudah gitu untuk mencapai tujuan-tujuan kita gitu, untuk bermanfaat di masyarakat kayak gitu sih. Oke, terakhir Rod, sebelum kita ngobrol dengan komisaris utama nih. Waduh. Komisaris utama udah siapa nih? Saya mah kalau misalnya komisaris di sini duduk, saya di luar ya, katanya enggak. Enggak apa-apa, kita aja ke dalam. Itu yang bagus nanti. Nah, Tanya-tanya. kapan rencana atau target planning ke depan proyek itu bukan hanya di Pandeglang, siap menuju Banten gitu? Ya. Minimal Banten dulu ya. Ya, plan target lah tahun berapa Ya. gitu. Insya Allah kan harusnya tahun ini berhubung pandemi kita mundur nih. Target kita gitu kan. Resolusi kita di tahun 2020 ini sedikit mundur. Aplikasi harusnya tengah tahun sudah uji coba. Ya. Ini akhir tahun baru beres mungkin. Semoga aja beres. Jadi Ya, kita lagi ini sih bikin helm juga sih gara-gara lagi naik-naiknya orderan. Orderan antar jemput. Kita kan helm cuma beberapa, ada 10 atau mungkin sisanya itu helm masing-masing driver harus punya cadangan. Nah, sekarang kita fasilitasi jadi helm project kayak gitu. semua udah Lagi dibikin sebulan ini harus beres. 80. Enggak, 100 lebih. Oh, untuk 100 lebih. Ya, kalau misalnya itu kan di pabrik helm Pak bikinnya. Nggak bisa ProRide ini meningkat ya? meningkat orderan ProRide itu. Jadi target awal tahun kita semoga pertama berdoa dulu lah biar pandemi cepat beres. Amin. Atau enggak misalnya udah beres lah jadi normal lagi semuanya. Target punya aplikasi awal tahun. Semoga sih tahun depan tuh kita udah keluar kota sih. Go Banten lah ya. Go Banten, Serang, Rangkas, Cilegon kayak gitu sih. Jadi Mulai banyak permintaan juga. Tapi yang ini manual jangan ditinggalin. enggak sih, Tinggalin enggak. Tetap. Tetap ada dua platform yang kita pakai. Manual kayak gini buat orang-orang yang sulit menggunakan aplikasi atau awam atau mungkin device-nya cuma support WhatsApp. Aplikasi itu untuk lebih pasar yang lebih besar lagi gitu. Karena kita juga pengen merangkul di pangkalan sih fokusnya. Oh iya. Kita nggak akan ninggalin di pangkalan sih. Mohon maaf. Maksudnya punten buat ojek pangkalan yang belum bisa join di project. Kalau misalnya kita belum bisa ngajak karena fasilitas kita belum mampu gitu buat ngajak semuanya. Tapi insya Allah target kita ke ojek pangkalan dulu sih, memberdayakan di pangkalan. Sebisa mungkin gitu. Baik dia punya handphone, motornya butut, motornya jadul ya, nggak punya handphone atau misalnya gimana, nanti kita totalitasin ke sana. Masih banyak cara gitu buat merangkul si ojek pangkalan ini. Sebenarnya karena si proyek ini kan dari ojek gitu, inspirasinya jadi tukang ojek semuanya gitu. Iya. Kan kalau yang di aplikasi nasional tuh ada ya, memang ada standarnya. Motor Minimal bisa 2012. Di project tidak ada. Tidak ada ketika mungkin sekarang dia pakai motor 2004 dan baik-baik aja, kenapa di project nggak baik-baik aja gitu? Mungkin sama aja gitu, bakal baik-baik aja. Mungkin dengan nanti join di project dia bisa upgrade sepeda motor ya. Ya, karena project lahir dari ojek untuk ojek gitu. Tapi saat ini belum bisa merangkul semuanya sih. Tapi planningnya diantaranya untuk Go Banten itu Go Banten pasti. Ya, untuk tahun depan kayaknya siap sih. Tapi doain aja. Tahun depan Go Banten lah. Amin. Kita juga doain kok. Iya. Amin pasti ya. Oke, Rod ya. Kita mau ke komisaris utama. Mau dipanggil kesini aja apa? Jangan, kita aja ke dengan sana. Aldi sendiri di komisaris utama. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kita ke mamahnya nih. Guys, katanya ini memang satunya. The one and only. The one and only ya, komisaris utamanya nih. Bener nggak mah? Wah, komisaris. Waduh, mah.
gimana nih Mah? Sekarang ngelihat Rodi kan udah punya usaha yang besar. Kan dia pernah ditanya-tanya tuh dulu tuh katanya minjem uang sama mama 15.000 katanya minta uang tuh dari Jakarta, bener ya? Bener. Jadi dia pertama kali minta uang ke mama buat modal berapa itu? Buat modal beli apa? Beli bensin gitu kayak gitu. Terus kalau orderan agak gedean minjem 50 gitu kan. Oh, buat nalangin yang pertamanya dia bilang mau ini ya, mau apa? Gojek gini, tadinya nggak boleh sama ibu. Karena ibu pernah ngeliat di TV teh ya kayak Gojek kita digebukin orang apa gitu. Ibu teh ketakutan. Enggak kata dia teh, enggak bakalan gitu ya awalnya. Pas itu udah enggak, katanya doain aja. Pertama kali itu ibu yang pakai dia mau ke Pasar Maja tuh. Ibu ngongkos? 5.000. Customer pertama berarti ya? Iya, penumpang. Kata ibu di larisan nih sama mbah kan panggilnya mbah aja. Ayo ibu mbah antar ke Maja, nih diongkosin 5.000 penglaris gitu kan. Iya. Dari situ terus gitu minjem uang kalau ada banyak orderan gitu minjem. Lama-lama ya alhamdulillah punya saldo sendiri. Terus dia ngumpulin buat DP-in motor dari situ kan. Oh, dari situ ya. Luar biasa. Dikumpulin sama ibu gitu, udah dapat mau ngambil motor katanya. Ya jadi apa sih? Terharu lah, bangga gitu. Bangga ya. Iya. Nah, udah sampai gini ya. Nyangka gak sih ibu atau mbah nih nyangka nggak dari uang yang dikasih itu bisa menciptakan usaha yang besar seperti ini gitu kan ya? Enggak sama sekali. Enggak. Cuman kata dia nanti gini gitu kan, kata dia ya. Ya mudah-mudahan aja. Terus pertama kali itu dia pengen beli komputer. Duit sendiri? Enggak, nanya nih, Mbah punya pegangan uang enggak? Terus kata ibu, ada buat apa? Mau beli komputer katanya. Terus dikasih sama ibu ya, sambil nangis ibu ya, dia nangis di pelukan ibu ya, di pangkuan ibu. Iya, mudah-mudahan sukses kata ibu, didoain. Karena Mbah nggak bisa ngasih modal, nggak bisa apa sih? Kata ininya nggak bisa ngejehkeun gitu kan. Ya udah bapaknya udah nggak ada kan itu. Cuma ngedoain semoga sukses kata ibu gitu kan. Ya alhamdulillah ya. Dari komputer 1 sekarang udah punya berapa gitu. Alhamdulillah gitu. Terus perasaannya gimana nih Ibu sekarang Rodi yang punya bisa karyawan banyak, bisa ngembaliin uang modalnya lebih besar gitu ya? Ngerasa bangga, terharu? Bangga, cuman saya berdoa sama Allah Ibu ya gitu. Yang mudah-mudahan sukses, terus mudah-mudahan maslahat buat masyarakat Pandeglang katanya gitu kan. Mudah-mudahan langgeng gitu. Permintaan Ibu buat Rodi apa nih yang belum dikasih sama Rodi? Ke Mekah ya? Ya. Jelas itu. Itu. Jadi nanti kalau ini pengen berdua apa sendiri atau temenin sama Rodi? Itu mah atau kalau bisa ditemenin. Jadi kalau itu mah ya sendiri juga nggak apa-apa gitu. Yang penting dikasih sehat, panjang umur ya. Amin. Mudah-mudahan ada panggilan Allah gitu. Kadang suka pengen ngelihat begini gitu kan ya, nanti kan Rodi udah jadi bos gitu. Suka ngelamun, aduh ya Allah gitu, nuhun gitu kan ya, dengan keadaan yang sekarang. Sering gak sih terharu sampai nangis-nangis gitu ngelihat Rodi yang sekarang? Iya, ya emang itu cuman nggak itu aja ya, nggak apa, nggak terbuka gitu kan dalam hati mah kalau ada apa-apa juga ya. Itu emang. Tapi kalau ada masalah tentang project ini suka cerita? Siapa? Rodinya. Kalau ada, aduh ada masalah nih Mbah gitu, enggak ya? Enggak, cuman kadang dari reder ke ibu bilang apa? Atau ada masalah gitu kan Mbah, ini gini gitu kan. Oh iya. Tapi ya, Rodi sendiri nggak pernah cerita, nggak mau nyusahin mungkin ya, nggak mau kasih beban pikiran. Dari tahunnya dari reder gitu. Nah, Rodi ini anak keberapa sih? Bungsu. Anak terakhir? Belum, berarti yang belum nikah tinggal Rodi? Tinggal Rodi 1. Di antaranya pengen ke Mekah, pengen cepet punya menantu terakhir kali ya? Punya menantu tapi pengennya yang selektif lah ya. Iya, yang nerima apa adanya gitu, jangan ngelihat dari usahanya dari gitu. Usahanya, ya. Ada di targetnya Rodi kapan cepat menikah gitu kan? Enggak. Dia katanya pengen punya aplikasi dulu, baru mau cari pendamping aplikasi. Ya oke deh Mama ya. Doanya terakhir nih buat Rodi gimana nih? Doa Mama untuk Rodi gitu ya.
Ya mudah-mudahan sukses aja ke depan. Tetap bertahan ya. Bertahan, langgeng dengan maslahat buat masyarakat, warga sekitarnya.